Hari ini kita akan bikin nasi liwet Sunda ya, lengkap juga sama pendampingnya, tumis cabai gendot, cumi asin, sama keciwis bakar. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi liwet Sunda ya, lengkap juga sama pendampingnya, tumis cabai gendot, cumi asin, sama keciwis bakar. Jadi buat yang belum pernah cobain, boleh nih cobain, pastinya bakalan istimewa untuk dihidangkan bareng keluarga ya. Dan hari ini juga aku akan gunakan Blue Band Rice Mix dan juga Blue Band Serbaguna, pastinya lebih enak dan bernutrisi. Oke, langsung aja ini bahan-bahannya. Jadi nasi liwet Sunda sama nasi liwet Solo itu beda ya. Kalau nasi liwet Sunda pastinya nggak pakai santan. Pertama pastinya kita akan perlu beras dan juga air ya, untuk perbandingan juga yang pas, jangan terlalu banyak juga. Lalu kita akan perlu bawang merah, serai, salam, cabai merah, cabai rawit, pete. Jadi pete ini kalau misalnya kalian suka tuh aromanya bakalan bikin sedep ya, bikin ngangkat lagi. Cuman kalau nggak suka ini bisa di skip aja. Dan pastinya Blue Band Rice Mix yang rasa ayam. Lalu untuk oseng cabai gendot cumi asinnya, di sini pastinya kita akan perlu cabai gendot. Ini aku tambahin juga sedikit cabai rawit supaya berwarna, tomat hijau, bawang merah, bawang putih, pete lagi ya buat yang suka, kalau nggak suka kayak biasa skip. Dan juga pastinya cumi asin. Bisa juga kalian ganti pakai ikan asin ya, misalnya ikan peda, jambar roti dan lain-lain, itu juga bisa. Untuk keciwis bakarnya kita hanya akan perlu keciwis dan juga Blue Band Serbaguna. Dan buat sambal, hari ini aku akan bikin sambal tomat yang udah pernah aku share juga resepnya. Cuman sebenarnya nasi liwet ini kalian mau pakai sambal terasi, sambal bawang ya, sambal tomat kayak gini, ini juga bakalan cocok. Oke, sekarang untuk nasi liwetnya ini kalau kalian mau masak semua langsung dalam keadaan mentah-mentah ke rice cooker itu bisa. Cuman kali ini aku akan tumis dulu sebentar. Yang sebelumnya bawang merahnya ini kita akan belah-belah ya. Jadi bawang merahnya ini aku juga nggak akan terlalu halus. Aku biarin agak besar-besar kayak gini. Dan juga serainya digeprek. Petainya juga ini aku belah supaya pastiin nggak ada ulet ya di dalamnya ya. Daun salam, cabai merah masuk, cabai rawit, dan juga petainya. Nah, lalu kita akan tumisnya ini di api besar ya. Gak usah sampai matang banget, tapi yang penting ada kayak dapet sedikit gosong-gosongnya gitu ya. Itu akan ngasih sedikit aroma smoky juga. Jadi pasti akan memberikan juga sedikit efek kayak masak nasi liwet pakai kastrol, yang pakai kayu bakar, itu kan bakalan wangi banget ya. Ini kita bantu sedikit ya aromanya. Lalu masukkan beras yang dicuci ke dalam rice cooker serta air, dan bahan-bahan tadi yang udah ditumis ini kita masukin juga di atasnya, dan jangan diaduk ya, nanti nasinya matangnya nggak merata kalau diaduk. Terus kalau udah, kasih Blue Band Rice Mix rasa ayam dan juga garam serta merica. Nah, jadi kalau misalnya nasi liwet ini sebenarnya nggak usah berasa banget gurih kayak nasi goreng tuh nggak apa-apa, karena kan kita makannya juga sama lauk ya, tapi itu balik lagi sesuai dengan selera masing-masing dan juga dimakannya sama apa. Kalau aku ini udah makan sama cumi asin dan lain-lain, pastinya bikin si nasi liwetnya dasarnya ini jangan terlalu asin juga. Terus kalau udah, ini kita tinggal masak aja seperti masak nasi pada umumnya. Ingat ya, jangan diaduk. Nah, untuk Blue Band, kalian pasti udah sering banget ya yang namanya pakai Blue Band. Tapi bagi kalian yang belum tahu, Blue Band ini terbuat dari olahan nabati yang baik untuk tubuh. Dan untuk Blue Band Rice Mix ini hadir dalam 2 varian ya, yang ayam dan juga rasa barbecue. Ini pastinya bisa jadi solusi praktis dan juga lezat setiap harinya. Untuk dibikin nasi goreng tinggal campur telur gitu, kalau nggak buat tumis kentang mungkin ya, ini pastinya bikin makan semakin lahap. Oh ya, mungkin perlu di note namanya ini kita masukin fat ya, atau lemak atau minyak ke dalam nasinya. Nanti ini nasinya tuh jadinya bakalan pecah-pecah, tapi tetap pulen. Tapi mungkin kalau kalian mau yang lebih nyatu, lebih pulen, untuk Blue Band-nya ini kalian bisa masukin belakangan aja setelah nasinya matang baru diadukin. Dan juga untuk bawang-bawang, serai dan lain-lainnya nggak perlu ditumis. Pertama untuk cuminya ini kita akan rebus dulu ya. Ini kurang lebih kita rebus 5-8 menit. Ini supaya mengurangi rasa asin, lebih bersih, dan supaya nggak terlalu amis ya aromanya. Lalu untuk pelengkapnya, ini bawang putih kita iris, bawang merah juga diiris. Aku sengaja iris nggak terlalu tipis supaya teksturnya masih dapat.
Tomatnya kita akan potong tipis memanjang seperti ini ya. Cabai rawitnya juga belah 2 aja. Jadi memang ini potongannya aku mau lebih besar-besar supaya cantik ya. Karena nanti cuminya ini kita nggak akan potong-potong. Aku bikin yang utuh. Cuman kalau kalian mau potongan lebih kecil itu nggak masalah. Untuk cabai gendot ini kan pedas. Kalau mau pedasnya dikurangin kita bisa buang bijinya kayak gini. Pertama kita belah. Ini supaya mudah ya. Aku nggak akan belahnya di tengah tapi kita geser dikit. Terus seperti kita kupas. Nah, udah dapet potongan kayak gini, tinggal yang bagian bijinya ini kita tinggal congkel aja. Cepet dan juga jadinya nggak terlalu pedas. Kalau udah, kita tinggal potong-potong aja sama memanjang seukuran sama tomatnya tadi ya, supaya lebih seragam. Dan peteknya kita belah 2 juga, supaya kalau ada ulet atau busuk itu bisa kelihatan. Panaskan minyak, ini kita bakalan perlu minyaknya cukup banyak ya. Lalu kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya. Lalu kita akan goreng bareng sama cuminya yang udah direbus tadi ya. Ini kita goreng sampai cukup kering. Kalau udah kering, kita masukin bahan lainnya. Cabai gendot, cabai rawit, tomat hijau, dan juga pete. Kita kasih sedikit air supaya rasanya lebih menyatu lagi, dan juga bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan juga penyedap. Cuman garamnya jangan kebanyakan ya, karena cuminya kan ini udah asin. Selain sama oseng-oseng kayak gini, aku juga suka paduin nasi liwet ini sama ayam goreng ya. Ayam goreng aku udah pernah share juga. Yang gampang banget ini bakalan cocok ya, karena sambal yang aku pakai sekarang juga itu resepnya ada di video itu. Oke, untuk keciwis bakarnya ini pertama kita akan belah 2 dulu keciwis. Kita belah 2 bagian batangnya lalu dibelah seperti ini. Dan sebenarnya kalau mau lebih ideal kalian bisa pilih keciwis yang lebih muda dari ini ya. Jadinya lapisan-lapisannya tuh masih terlihat jelas. Atau mungkin buat teman-teman yang di luar Indonesia juga boleh pakai Brussels sprout ya. Ini rasanya cukup mirip dan juga cocok. Lalu sekarang panaskan wajan dan kita akan susun keciwisnya ini. Sambil kita kasih air, ini kita akan tutup ya. Ini jadi kayak di steam, tapi sebentar aja, di steamnya 1 menitan aja cukup. Kalau airnya udah habis kayak gini, ini kita bumbuin keciwisnya pakai merica aja. Dan juga aku akan gunakan Blue Band serbaguna. Lalu tinggal dipanggang aja sampai sedikit kecoklatan kayak gini. Nah, buat kalian yang penasaran rasanya gimana, ini tuh kurang lebih mirip kayak kol goreng ya, tapi lebih tidak berminyak dan lebih wangi dari Blue Band-nya. Ciri khas ya dari nasi liwet Sunda yang sangat aromatik gitu kan, karena kita masukin rempah cukup banyak, tapi dia tuh ringan, dalam artian bukan yang segurih nasi uduk gitu kan, karena kita nggak pakai santan, tapi tetap ada gurihnya kita dapetin dari si Blue Band. Dan tekstur nasinya tuh dia pulen, tapi dia kepisah-kepisah gitu ya, jadi kayak nasi goreng. Cuman kalau kalian suka yang lebih nyatu banget, itu pastinya airnya kalian bisa tambahin, dan juga isiannya tuh nggak usah ditumis, jadinya less oil. Cuman kalau kalian suka yang lebih nyatu, aku udah jelasin juga ya di depan caranya kayak gimana. Terus untuk tumisan cabai gendot dan cumi asinnya juga, walaupun tadi kalian bisa lihat prosesnya cukup simpel, tapi rasanya ini cukup kompleks. Karena yang penting tuh tadi kita goreng cumi asinnya tuh di minyak yang sama untuk menumis. Nah, jadi wanginya juga dapat, terus kita tambahin air, jadinya tuh keaduk semua ya. Wangi dari cumi asinnya itu ya, atau mungkin kalau kalian nggak kebayang seperti aroma terasi atau aroma kecap ikan gitu ya, jadi seafoodnya tuh dapet. Dan untuk keciwis bakar ini simpel banget dan bisa jadiin opsi kalau kalian bosen sama tumisan. Karena ini teksturnya masih crunchy dan juga wanginya tuh beda banget sama tumisan. Atau mungkin kalau kalian mau kebayang, ini mirip sama kol goreng yang udah agak sedikit kecoklatan gitu ya. Emang wanginya jadinya
kayak gitu. Dan untuk sambelnya, aku udah share, kalian langsung cek aja. Oke, kalau gitu thank you for watching. Dapatkan produk-produk Blue Band di e-commerce, di supermarket atau minimarket kesayangan kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi sosial media dari Blue Band. Semangat nasionalisme bersama Blue Band, nutritious, practical, and tasty. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag ke Devina Hermawan at Devis Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.